kemudian ikut tersenyum rame-rame saat ketika nonton TV. Nah, seperti ini orang yang memandang, oh berarti nonton TV seperti itu diperbolehkan. Kenapa? Buktinya itu saja, senyum gembira ketika melihat, bukan sedih. Oh berarti hal seperti itu diperbolehkan. Gitu saja dijadikan contoh. Merokok itu baik atau tidak? Baik. Kenapa? Itu ada orang Juban Serbanan juga merokok. Jadi rokok itu boleh saja. Dijadikan contoh dasar dalil oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Maka nasihat buat kita juga, ketika kita sudah meluangkan waktu untuk ilmu, apalagi masyarakat tahu kita telah belajar ilmu, pasti nanti pandangan masyarakat kepada kita juga berbeda. Maka kita juga harus lebih hati-hati dalam bersikap. Orang yang bodoh sebenarnya belum berani menumpuk harta kekayaan, kecuali setelah mereka melihat keberanian ulama jelek yang juga menumpuk kekayaan. Ini adalah akibat ulama yang tidak mempraktekkan ilmunya, sehingga menyebabkan orang-orang berani melakukan berbagai kemaksiatan. Hal seperti inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Tragisnya, nafsu para ulama jelek ini masih saja terus memberi harapan-harapan, membisikkan kepada mereka bahwa mereka banyak memberikan jasa kepada umat manusia, sehingga layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang baik. Di sini belum mengomentari namanya seorang ulama yang hakiki, hatinya pasti tidak ada kecintaan terhadap dunia. Secara umum, zahirnya pasti tidak suka menumpuk harta. Ini nasihat-nasihat seperti ini kita gunakan untuk menilai diri kita sendiri. Kepada diri sendiri kita senantiasa suudzon, kepada orang lain kita senantiasa husnudzon, lebih-lebih kepada para alim ulama, karena mereka punya ilmu. Jangan sampai dengan membaca seperti ini, oh berarti kalau ulama ini hartanya banyak berarti dia ulama su. Tidak bisa seperti itu. Kecintaan dunia dan tidak, ini bedanya, tidak bisa dilihat dengan zahirnya. Kecintaan ini letaknya dalam hati. Masa kita tidak bisa langsung memvonis kalau hartanya banyak berarti cinta dunia. Belum tentu. Kalau nggak punya harta berarti zuhud terhadap dunia. Belum tentu juga. Hanya saja secara zahir biasanya, umumnya ketika seseorang tidak cinta kepada dunia, biasanya dia tidak suka hidupnya. Pernah saya ceritakan, di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada seorang gubernur. Berbeda gubernur zaman dulu seperti zaman sekarang. Kalau sekarang presiden berarti dia punya kekuasaan satu negara. Gubernur satu provinsi. Kalau dulu namanya Amirul Mukminin, itu pimpinan umat Islam sedunia. Kalau gubernur itu tingkatan bukan provinsi, tingkatannya negara. Gubernur Damaskus. Nah, Damaskus suatu negara. Tapi zaman dulu dianggap sebagai gubernur. Istilahnya seperti itu. Ada suatu sahabat diangkat Rasulullah SAW sebagai pimpinan di suatu negara. Rakyatnya pernah suatu ketika mengadu perihal pimpinan yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar. Ada 3 aib yang mereka tidak setujui, masalah kekurangan. Di antaranya ada satu waktu dia tidak mau ditemui.
dalam satu Jumat ada satu waktu dia tidak mau ditemui. Di antara lagi ada satu waktu kalau datang pasti terlambat. Maka Sayyidina Umar juga tidak langsung menyalahkan, tapi gubernur tersebut dipanggil diadili. Setelah diusut-usut, kenapa ada dalam seminggu ada satu waktu dia meliburkan diri? Maka dia menjawab, mohon maaf Amirul Mukminin, sebenarnya saya tidak ingin membuka hal ini, tetapi karena Tuan meminta terpaksa saya membuka. Saya ini di rumah hanya sama keluarga, tidak punya pembantu, dan pakaian saya cuma satu helai. Maka dalam seminggu perlu saya cuci. Karena pakaian cuma satu, maka nunggu kering terlebih dahulu baru keluar. Pakaiannya cuma satu. Kadang-kadang saya terlambat. Kenapa? Karena saya ini memang gak punya pembantu, maka masak harus sendiri. Maka saya akibatnya menjadi terlambat. Maka Sayyidina Umar senang dengan jawaban beliau. Akhirnya beliau setelah tadi pulang mengutus suatu utusan membawa satu kantong uang dinar, bukan satu atau 1000 keping dinar, satu kantong uang dinar. Pada sekarang satu dinar kurang lebih 3 jutaan. Ini satu kantong uang dinar. Ketika utusan datang kepada gubernur tadi membawa satu kantong uang dinar, maka gubernur tadi mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya dari dalam kaget. Wahai suamiku, ada musibah apa yang menimpa keluarga kita? Musibah besar apa? Apakah Amirul Mukminin Sayyidina Umar meninggal dunia? Suaminya mengatakan, bukan. Lebih besar daripada itu. Ada apa? Apakah pasukan umat Islam kalah dalam peperangan? Bukan. Lebih besar daripada itu. Ada apa Amirul Mukminin? Harta dunia datang ke rumah kita. Kalau kita dapat uang tanpa disangka-sangka, alhamdulillah, syukuran. Alhamdulillah, di sholat hajatnya, tahajudnya, betul alhamdulillah. Tapi sahabat dulu tidak datang uang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kata innalillah, kalau uangnya hilang, innalillah. Uangnya datang, alhamdulillah. Tetapi para sahabat dulu, uang datang, innalillah. Uang hilang, alhamdulillah. Hal seperti ini nasihat buat kita. Tetapi kita tidak bisa suudzon kepada saudara-saudara muslim kalau mereka punya uang banyak berarti dia adalah cinta dunia. Tidak bisa. Itulah ukur untuk nasihati diri kita kepada orang lain, kita husnudzon. Karena Nabi Sulaiman pun juga menjadi seorang raja, punya kekayaan yang melimpah ruah. Jadi kalau suudzon mudah suudzon, nanti lama-lama suudzon kepada para sahabat, para nabi itu nanti disuudzon. Nabi Sulaiman itu masya Allah cinta dunia karena punya harta banyak. Oh, bisa. Nasihat seperti ini untuk tolak ukur diri kita masing-masing kepada orang lain, kita husnudzon. Apa ciri-ciri ulama ini ilmu atau mungkin ilmunya barokah, mencari ilmu khusus untuk akhirat? Ada ciri-cirinya. Jadi dijelaskan ada 3 kelompok. Kelompok pertama ini yang sukses, mencari ilmu semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Yang kedua dalam bahaya, niatnya keliru, dia mencari ilmu untuk dunia tapi masih merasa ini suatu kesalahan. Semoga taubat sebelum meninggal. Yang ketiga jelas dalam bahaya, niatnya keliru, tidak merasa ini suatu kekeliruan. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Niat saya ini betul-betul karena Allah atau tidak? Di antara ciri-ciri
ketika seseorang ini belajar ilmu betul-betul karena Allah, di antara ciri-cirinya apa? Di antaranya dia paling semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Ketika tahu mengenai tata cara sholat, langsung semangat untuk mengamalkan. Kok dia ada semangat kuat untuk mengamalkan dengan didasari istiqomah. Ada orang, tidak ada orang istiqomah mengamalkan. Salah satu ciri-ciri kalau dia ini betul-betul mencari ilmunya karena Allah. Di antara ciri-ciri yang lain, ketika seseorang ini mencari ilmu betul-betul karena Allah, tidak gegabah, mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam agama. Dalam hadis, mafhum hadis dijelaskan, barang siapa yang berbohong atas nama baginda Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil kursi dari api neraka. Maknanya silahkan masuk neraka. Berani berbohong atas nama Nabi, silahkan masuk neraka. Ancamannya neraka. Ini bukan hadis dikatakan hadis, berarti berbohong atas baginda Nabi. Maka para sahabat dulu, sebagian sahabat seperti kita sering baca di kisah sahabat, mereka ini tidak mudah menyampaikan hadis. Hati-hati betul. Ini lafaz hadisnya betul-betul seperti ini atau tidak. Bukan pernah hafalnya lupa ingat disampaikan. Tidak berani. Kenapa? Takut tidak sesuai dari seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau ditanya tidak berani langsung. Kebanyakan mereka usaha untuk menyerahkan kepada orang lain. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimanakah witir Rasulullah SAW? Beliau tidak berani langsung jawab. Beliau tahu sebenarnya, tetapi takut keliru. Beliau menyerahkan. Itu loh, ada orang yang paling tahu tentang witir Rasulullah. Siapa? Sayyidah Aisyah. Kamu tanya ke sana. Akhirnya orang tadi tanya kepada Sayyidah Aisyah. Dalam kisah yang lain ada orang tanya kepada Sayyidah Aisyah. Lu ganti menjawab, ada orang yang lebih alim daripada saya. Itu Abdullah ibnu Abbas. Tanya saja pada dia. Abdullah ibnu Abbas ditanya, dia mengatakan ada lebih alim daripada siapa? Itu loh Abdullah ibnu Umar, putra Sayyidina Umar. Putar berkali-kali, tidak berani langsung jawab. Pernah Abdullah ibnu Umar, ada seorang datang ke Madinah, ke Makkah Mukarramah, bertanya suatu masalah. Maka Abdullah ibnu Umar mengatakan, kamu kok tanya pada saya, keliru. Di sini ada orang yang sangat alim, jauh tinggi ilmunya melebihi saya. Lebih baik kamu tanya kepada dia daripada tanya kepada saya. Itulah Atha ibnu Abdurrahman. Ada seorang tabi'in namanya Atha. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, nampak ini orang ajam. Latar belakang dia seorang budak, tidak punya derajat martabat. Tetapi kesungguhan dia dalam mencari ilmu, dia mengumpulkan ilmu-ilmu sehingga menjadi ulama besar waktu itu, khususnya di kota Makkah. Abdullah bin Umar seorang sahabat, atau seorang tabi'i. Ada orang tanya kepada Abdullah bin Umar, dia tidak menjawab, malah menyerahkan kepada seorang tabi'i. Saking tawaduknya, takut keliru dalam berfatwa, nanti mengakibatkan murka dari Allah Ta'ala. Saking hati-hatinya seperti itu. Karena mencari ilmu murni karena Allah Ta'ala. Maka dalam berfatwa pun menyampaikan ilmu juga karena Allah Ta'ala. Tanda buktinya apa? Hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Kalau nasihat para masyayikh kita, ya kita kalau bayar lihat kapasitas diri kita. Kalau kita memang bukan ahli hadis, hati-hati dalam menyampaikan hadis. Lebih baik nggak usah menyampaikan hadis dan ayat Al-Quran. Takut keliru dalam
menyampaikan, takut keliru dalam menyampaikan, sehingga nanti termasuk orang yang berbohong atas nama bagaimana. Takut dalam berfatwa, kita berfatwa dalam agama ngawur, tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Wahai para penuntut ilmu, usahakanlah dirimu termasuk golongan yang pertama. Hati-hatilah, jangan sampai engkau termasuk golongan yang kedua. Karena banyak sekali orang lalai yang telah menemui ajalnya sebelum bertaubat, sehingga rugilah dia. Usahakanlah semaksimal mungkin tidak menjadi golongan ketiga yang menyebabkan engkau terjerumus ke jurang kebinasaan yang sulit diselamatkan dan tidak dapat diharapkan taubatnya, dan tidak dapat diharapkan kebahagiaannya di hari kemudian. Maka Imam Ghazali ngasih nasihat, usahakan semaksimal mungkin, bersusah payahlah untuk menjadi golongan pertama, mencari ilmu semata-mata karena Allah. Mari kita bahas, lalu bagaimana caranya supaya ikhlas? Ya perlu latihan. Perlu latihan lagi dan lagi. Perlu kita doa kepada Allah lagi dan lagi. Mujahadah nafsu lagi dan lagi. Bersusah payah mujahadah, menyempurnakan amalan-amalan sunnah, sehingga Allah ridha pada kita, dibimbing setiap saat untuk ikhlas dalam berlaku. Sebagian ulama menyebutkan termasuk ciri-ciri seseorang mencari ilmu betul-betul karena Allah, dia juga senantiasa mempelajari ilmu batin. Maksud ilmu batin apa? Bukan ilmu rogo sukmo dan yang lain, bukan. Ilmu terkait dengan sifat-sifat hati. Bagaimana supaya senantiasa ikhlas, memperhatikan hatinya, bagaimana tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat riak, ini dan itu. Senantiasa dipelajari, diperhatikan hatinya. Kalau orang pesantren menyebutnya ilmu tasawuf, seperti karangan-karangan Ghazali, kitab Ihya, termasuk hidayah seperti ini. Jika engkau bertanya apa maksud dari permulaan hidayah dan akhir hidayah, di sini kitab ini namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah artinya permulaan hidayah. Berarti juga ada Nihayatul Hidayah, ada Nihayatul Hidayah, puncak dari hidayah. Ketika ada permulaan berarti akan ada akhirnya. Ketahuilah bahwa permulaan hidayah ialah ketakwaan secara lahiriah. Muqaddimah awal dari dapat hidayah itu apa? Zahirnya baik sesuai dengan tertib syariat. Sedangkan akhir hidayah adalah ketakwaan secara lahiriah, secara batiniah. Sifat-sifat hatinya juga menjadi baik sesuai tertib tuntutan agama syariat seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir hidayah, zahirnya mengerjakan sholat. Ini baru muqaddimah awal mula hidayah. Puncak hidayah, sholatnya penuh dengan kekhusyuan, bahkan diiringi dengan rasa kecintaan. Kalau nasihat dulu dari guru kita Syekh Hamzah, bukan hanya ibadah, tetapi bersenang-senang dalam ibadah. Bukan dulu awal-awalnya ibadah tidak ada kekhusyuan dengan keberatan hati. Terus istiqomah batinnya diperbaiki, usaha khusyuk, akhirnya ibadah menjadi suatu kenikmatan. Kenapa? Ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Dulu zikir baru 5 menit kakinya sudah kram, sudah kesakitan. Lama-lama zikir 1 jam masih terasa nikmat, tidak terasa apa-apa. Dulu tahajud baru 2 rakaat langsung salam karena sudah ngantuk. Lama-lama 2 rakaat 1 khataman Quran tidak terasa.
Dan ketahuilah bahwa tidak akan ada seseorang yang dapat mencapai kebahagiaan surga kecuali dengan takwa. Dan petunjuk ini hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Adapun arti takwa, apa itu takwa? Jadi dibahas ketakwaan secara lahiriah, ketakwaan secara batiniah. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Takwa itu apa? Ringkasnya 24 jam zahir batin taat kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Kalau dalam dakwah sering kita dengarkan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilallah tuntutan batin 24 jam hatinya hanya diisi dengan keagungan Allah. Muhammadur Rasulullah secara zahir 24 jam mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam buku ini saya uraikan 2 unsur takwa secara lahiriah dengan ringkas, dan saya tambahkan 1 bahasa lagi tentang hubungan manusia dengan sesama agar kitab ini lebih sempurna. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Jadi sedikit ini mukadimah dari penyusun Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ringkasnya dari awal tadi intinya pentingnya meluruskan niat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri niat ini lurus apa ciri-cirinya? Semangat mengamalkan ilmu, muqaddimah hidayah, zahirnya niatnya diluruskan, zahirnya juga diluruskan mengikuti tertib syariat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Ketika itu ada perasaan riak dalam diri kita, bagaimana kita untuk menghindarinya atau apa namanya menghindarinya? Karena ada perasaan riak nih, kan kita tahu sendiri nih. Amal apa kira-kira yang bisa Allah memaafkan daripada perasaan itu? Hati manusia senantiasa digunakan peperangan antara malaikat dan setan. Dalam urusan niat, setan tidak akan henti-hentinya, termasuk hawa nafsu kita pun, untuk membisikkan bisikan-bisikan buruk, termasuk riak dalam beramal. Bagaimana solusinya? Solusinya ketika ada bisikan-bisikan buruk kita bantah. Umpamanya ada perasaan, timbul dalam hati perasaan, bagaimana? Langsung kita bantah. Kisah yang masyhur Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika belum menjadi Amirul Mukminin, ada bisikan dalam hati. Wahai Umar, kamu memang betul-betul hebat. 2/3 dunia tunduk di bawah kekuasaan. Raja-raja semuanya mengagungkan kamu. Kamu orang nomor 1 di dunia sekarang. Maka tiba-tiba ketika ada bisikan itu, beliau langsung naik mimbar, mengumpulkan para sahabat dan orang-orang yang ada. Naik ke mimbar, setelah itu beliau ceramah menjelek-jelekkan beliau sendiri. Hai Umar, apakah kamu tidak ingat dulu kamu seperti ini, seperti ini. Setelah itu beliau turun dari mimbar. Maka yang mendengar kaget. Ada apa ini? Hai Umar, dulu kamu kan seorang penggembala unta. Sekarang kamu mengatur seluruh manusia. Dulu kamu ini memang sekarang kamu mengatur manusia. Semuanya tunduk pada kamu. Tapi kamu dulu itu kan seorang penggembala unta. Tidak punya derajat sama sekali. Setelah bicara-bicara turun. Tidak ada nasihat kepada majma'. Nasihat takwa tidak ada. Maka orang-orang bertanya, Amirul Mukminin, ada apa ini? Maka beliau mengatakan, tadi syaitan
nafsu membisiki saya agar saya membanggakan diri. Maka saya lawan untuk menjatuhkan diri saya sendiri. Jadi ketika ada bisikan seperti itu, bagaimana? Kita bantah. Minimal-minimalnya kita nasihati diri kita. Ada bisikan seperti itu, jelas pertama harus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kemudian ditata, diluruskan oleh kita. Diobati, riak, sombong. Bagaimana? Hinakan diri sendiri. Bagaimana caranya? Di antaranya mengingat siapa diri kita. Memang sekarang kita ditokohkan. Dulu masih kecil, ingusan, ngompolan, makan bisuati, belum kenal agama, penuh dengan kemaksiatan. Bisa seperti ini dapat hidayah murni dari Allah. Kok berani sombong, membanggakan diri, Allah tidak suka. Bisa saja Allah Ta'ala cabut sehingga kita kembali seperti dahulu bergelangan dalam kemaksiatan. Itulah iman. Maka ketika ada perasaan seperti itu bagaimana? Pertama harus banyak-banyak istighfar. Yang kedua, kita tanamkan ingat sejarah kita dulu. Dulu kita ini orang yang tidak diakui di hadapan masyarakat. Ingat berapa tahun silam, 10 tahun yang lalu seperti apa kita ini. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika baru lahir, ketika masih kecil, sering telanjang, nggak dihargai orang, masih ngompolan, maka sebagai ingusan. Dengan seperti itu, kita akan diberi sedikit menghilangi sifat ria. Sekarang memang mulia, tapi 10 tahun lagi, apakah masih mulia? Tidak tahu. Ini di antara solusi ketika datang sifat-sifat seperti itu. Memang harus dilakukan. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz punya kisah yang sama. Dalam sejarah khalifah-khalifah dari Bani Muawiyah sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seperti Yazid bin Muawiyah dan sebagainya, masyhur dengan khalifah-khalifah yang zalim. Setelah Sulaiman bin Muawiyah, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah. Sebelumnya umat Islam, masyarakat Islam ditindas, dizalimi. Ketika Umar bin Abdul Aziz naik, maka mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Saking adilnya, sehingga diceritakan antara serigala dan kambing bisa makan bareng. Ada seseorang berada di tengah hutan. Dia melihat ada seekor serigala menerkam seekor kijang atau domba. Maka dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Maka dia langsung kembali ke Madinah. Betul, Amirul Mukminin telah meninggal dunia. Selama menjabat tidak ada ceritanya serigala makan kambing. Kok ada? Ada kemungkinan besar beliau telah meninggal dunia. Lari ke Madinah seperti itu. Pernah suatu ketika dalam ceritanya, ketika beliau punya ada satu sahabat kawan setia yang betul-betul punya jasa besar kepada Umar bin Abdul Aziz. Ada masyarakat pelosok datang kepada Umar bin Abdul Aziz, tiada lain tujuan kecuali mengucapkan ucapan terima kasih. Dia mengatakan terima kasih, muji-muji, alhamdulillah dengan Tuhan menjadi khalifah, saya merasa Masya Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dulu ditindas, didolimi, sekarang Masya Allah diperhatikan walaupun berada di pojok pelosok suatu daerah. Maka Umar bin Abdul Aziz tersenyum. Maka kawannya langsung menegur, hei saudaraku Amirul Mukminin, ingat, jangan tertipu dengan pujian seseorang. Tuhan lebih tahu dengan diri Tuhan sendiri. Maksudnya bagaimana? Jangan merasa bangga. Kawannya tadi lihat Umar bin Abdul Aziz senyum ketika mendapat pujian. Langsung kawannya negur, jangan merasa bangga diri dengan pujian orang ini. Tuhan lebih tahu dengan latar belakang Tuhan itu sendiri. Tuhan lebih tahu siapa Tuhan itu.
Dia taunya kebaikan Tuhan, tidak tahu kekurangan Tuhan. Maka Ahmad Najis langsung hilang senyumnya, bahagia, bangga dengan pujian, langsung hilang seketika itu juga. Ini salah satu beberapa cerita bagaimana cara mengobati apa yang kita buat ketika ada rasa-rasa seperti itu. Ya memang kita harus istighfar, kemudian kita lawan, kemudian kita ingat kekurangan diri sendiri. Imam Sya'rani dalam kitab Lataiful Minan Al-Minan Al-Kubra fi Lataiful Minan di mukadimahnya beliau mengatakan standarnya antara syukur kita ini senantiasa dituntut untuk syukur atas nikmat. Supaya bisa syukur bagaimana? Senantiasa kita ini memandang nikmat, jangan memandang kekurangan. Tetapi kadang-kadang ketika kita terlalu banyak memandang kenikmatan, maka bukan lagi syukur yang datang, kadang-kadang timbul rasa sombong. Bagaimana ketika datang sombong? Perlu menoleh ke belakang kekurangan-kekurangan kita untuk mengurangi, menghilangkan sifat sombong tersebut. Ini di antara nasihat-nasihat ulama untuk mengobati rasa tersebut. Lalu Syekh Muzair dalam bayangnya menyimpulkan, kenapa seseorang itu sombong, riya? Menunjukkan dia ini lemah keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Dia menganggap manusia masih bisa memberi manfaat. Pujian manusia ada nilainya. Kalau orang itu imannya betul-betul lurus 100%, tidak akan terkesan dengan pujian, tidak akan terkesan dengan cacian. Maka supaya terjaga dari riya bagaimana? Di antaranya banyak meneruskan keyakinan kepada Allah. Allahumma. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Ya. Bagaimana usaha-usaha untuk mencapai misalnya suatu amal itu bisa khusyuk dan bisa merasakan nikmatnya? Tahapan-tahapan untuk mencapai itu bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa khusyuk, bisa tawajuh? Secara zahir kita juga harus mencari tempat yang mudah untuk tawajuh. Kalau dalam 6 sifat latihan yang jelas, Maulana Zubair pernah mengasih nasihat kepada salah satu guru kita, Maulana Nur Samsi, ngasih nasihat, pikir pagi petang supaya tawajuh bagaimana? Secara zahir harus cari tempat yang sunyi, tidak ada keramaian, karena apa yang didengar akan mengganggu konsentrasi. Yang kedua, cari tempat yang gelap, karena tempat yang gelap ini membantu memudahkan kita lebih konsentrasi daripada tempat yang terang. Tidak ada suara ramai, tenang. Kemudian sikap duduk yang mujahadah. Kalau dalam adab-adab taklim, duduk ikhtiar. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Adab-adabnya disempurnakan. Wudu, duduk dengan mujahadah, kemudian menghadap kiblat dengan penuh adab tawadhu. Seingat saya Syekh Ahmad Al-Faruqi ngasih nasihat, dalam sholat adab-adabnya yang perlu diperhatikan diantaranya menundukkan pandangan, menjaga anggota tubuh tidak bergerak kecuali gerakan sholat. Ini akan membantu kekhusyuan di dalam sholat. Tidak menundukkan pandangan dalam sholat akan mensulitkan seseorang khusyuk dalam sholat. Secara zahir kita usaha cari tempat, situasi yang memang betul-betul membuat kita konsentrasi. Zikir jam 2 malam di saat orang-orang pada tidur, sholat. Kemudian secara batin akan memudahkan kita tawajuh khusyuk kita dengan meresapi bacaannya, dibaca dengan pelan.
Maka dulu Syekh Muhammad ngasih nasihat, istighfar itu dimulai dari sebelum istighfar ingat masalah dosa-dosa kita. Pernah seperti ini, kemudian penuh dengan harap membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, diresapi dengan pelan-pelan. Mungkin kalau teman-teman ada yang ke Aceh, itu secara umum di sana ini adatnya agak berbeda dengan Jawa. Seluruhnya itu penuh dengan pelan. Mulai dari bacaan Quran, zikir, semuanya serba pelan. Aceh. Zikir itu kalau subhanallah, kalau kita subhanallah. Mereka enggak. Subhanallah. Zikir itu mungkin bisa lebih ramah daripada sholatnya. Beresapi ya. Jadi Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau di sana nanti enggak sah jadi imam. Oh gitu. Gimana? Ya pelan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pelan-pelan seperti lama ya. Ya, lumayan lama. Ya, subhanallah pelan. Hampir semuanya begitu. Seluruhnya seperti yang saya temui. Dan didikan dari ulamanya memang seperti itu. Kemarin ketika saya keluar ke sana, ada yang hidayah khusus untuk kami dari beberapa kawan setia ulama di sana. Di Aceh ini memang termasuk Islam sangat kuat. Maka untuk menilai jamaah ini sesat atau tidak, kadang mereka ngetes dari sikap kita. Saya pernah datang ke sekolahan SMP, misalnya kita datang ke sekolahan, kata kepala sekolahnya, saya terima adik karena saya jadi melihat sholat subuhnya. Sholat subuhnya tadi kunut gini-gini ini, saya yakin adik jamaah yang bukan sesat, aliran yang benar. Saya lihat, perhatikan dari gerakannya, bacaannya, tadi saya bagus sekali, maka boleh. Tidak perlu bertanya, langsung dilihat sholatnya tadi seperti apa. Di sana sebagian di area yang ekstrim, lihat jamaah datang doa kok tangan di atas paha, langsung nggak diterima. Namanya doa tuh adabnya tangan diangkat, kok nggak diangkat, sudah ini aliran kurang baik ini. Seperti ini. Sholat kok super kilat, sholat tumak ninah diperhatikan. Ini jamaah ini baik atau tidak? Lihat sholatnya, wudunya. Oh wudunya bagus, sholatnya bagus, diterima langsung. Kadang sebelum perkataan dilihat dari gerak-geriknya kalau tidak. Ya, didikan para ulama supaya khusyuk secara zahir memang adat-adatnya, situasi yang membantu kekhusyukan. Yang kedua, secara batin meresapi maknanya, pelan-pelan diresapi, tahu artinya. Termasuk nasihat dari para alim ulama, muraqabah. Kalau dalam dakwah senantiasa menghadirkan perasaan, senantiasa dilihat Allah, didengar Allah, diketahui. Maka dalam kisah Fadilah Amal dan yang lain, kita sering dengar para ulama dulu sebagian mereka kalau mau sholat merasakan ini berada di atas sirat, di kanan surga, di kiri neraka, sehingga nanti kalau khusyuk masuk surga, nggak khusyuk terpeleset ke neraka. Di mereka badan seperti itu. Sebagian mereka ulama-ulama kadang sebelum sholat ngasih nasihat, shollu sholat al-muwaddi, rasakan ini sholat yang terakhir, tidak tahu setelah ini mampu sholat lagi atau tidak. Secara zahir diperbaiki, secara batin menata hati. Menata hati bagaimana bisa konsentrasi. Sebagian ulama ngasih nasihat, supaya bisa tawajuh perlu latihan. Kalau zikir, umpamanya kita zikir, baca tahlil 1000, punya target atau minim 100. Latihan tawajuh, la ilaha illallah, diresapi. Baru 10 kok hilang konsentrasi, berhenti. Orang tidak bisa konsentrasi menunjukkan dia punya dosa yang belum diampuni, sehingga Allah tidak suka mendengarkan zikir kita. Maka istighfar dulu, berhenti istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Baru mulai lagi, ditata lagi, dia dirasakan diresapi, mulai lagi.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, bersatu lagi. Kok hilang konsentrasi, berhenti dulu. Berhenti, istighfar, ditata hatinya, ditawajukan, rasakan sedang menghadap Allah, mulai lagi. Tengah berjalan masalah lagi seperti itu. Sebagian ngasih nasihat, kalau sudah berkali-kali, baru 10 hilang lagi, baru 10 hilang lagi, baru 10 hilang lagi, berhenti dulu, ambil wudhu, perbaiki wudhu. Karena wudhu menghapus dosa-dosa. Perbaiki wudhu, mulai. Perbaiki wudhu, perbaiki wudhu, doa dulu. Ya Allah, berilah saya kekhusyukan, ketajaman dalam berpikir. Bersapi, mulai lagi. Ini latihannya seperti itu. Sebagian ulama memang perlu latihan. Ini diantara latihannya. Nah, setiap ulama mereka untuk mencapai kekhusyukan punya pengalaman masing-masing. Yang jelas perlu latihan. Yang lain mungkin minta contoh Ustaz, cara melapaskan niat dalam setiap amalan dari bangun tidur sampai tidur lagi, agar semata-mata mencari ridha Allah SWT. Mungkin yang ringan, nawaitu taqarruban ilallah. Saya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Taqarruban ilallah. Sama-sama. Nawaitu taqarruban ilallah. Di antara salah satu bentuknya, seorang ulama saking hati-hatinya sebelum beramal apapun itu senantiasa menjaganya. Mau sholat sebelum takbir apa dulu? Saya ini sholat mau apa? Ditanya. Ya Allah, saya sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah, pada Engkau, mencari Engkau. Baru melafazkan niat usolli fardhu zuhri adaan makmuman lillahi ta'ala. Mau baca Quran sebelum yang lain duduk ada badak dasyat, duduk dulu merenung. Saya mau baca Quran mau apa? Atau sekedar rutinitas, atau supaya dikatakan yang rajin baca Quran, atau apa? Ya Allah, saya duduk semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Engkau, mencari pahala dari Engkau. Bismillah. Mau berzikir ditata, mau dakwah berkata ditata, mau ke masjid ditata terus. Bahkan jangan sampai amal sebelum jelas apa niatnya. Jangan sampai beramal sebelum jelas ini. Perlu latihan lagi banyak. Itu bagaimana kalau kita sebelumnya tawasul dulu, umpamanya saya mau baca Al-Quran, ini saya berniat, niatnya saya tawasul kepada Imam Syafi'i, seperti Imam Syafi'i agar saya bisa seperti itu. Gimana? Ya, boleh. Jadi ada cerita Syekh Nuzar kasih cerita pada kami dulu. Kadang kita ini suruh ikhlas itu sulit. Niatnya apa bingung. Di antara cara niat yang mudah, niat ikut guru. Diambil dari kisah Sayyidina Ali ketika haji. Dan Rasulullah, Ali kamu haji apa niatnya? Maka niatnya, ya Allah, ya Rasulullah, karena saya niat Tuhan haji, maka saya ikut haji. Niat saya ikut Tuhan. Seperti itu. Maka ada kisah lain di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani kalau tidak salah. Seorang ada masalah, minta amalan, kasih amalan Al-Fatihah. Datang lagi, gimana? Belum selesai masalah. Amalkan Al-Fatihah, diulang. Setelah berkali-kali, terakhir dikasih nasihat, kamu baca ini, bacaannya masih sama, niatnya ikut saya. Jangan niat ngarang, niatnya ikut saya. Maka baca dengan niat ikut, ya Allah, saya baca Al-Fatihah seperti niatnya Syekh Qadir Jilani. Murni ikut beliau, niatnya seperti beliau. Maka masalah langsung terselesaikan. Nawaitu taqarruban ilallah itu juga salah satu bentuk lafaz niat yang murni karena Allah. Kalau sulit-sulit diantaranya, ya sudah, pokoknya saya ikut guru saya. Guru saya seperti ini, niat saya seperti guru saya, ikut guru saya.
itu lebih mudah. Di antara niat seperti itu. Karena seingat saya dalam Risalatul Mu'awanah Syekh Abdul Al-Haddad mengasih nasihat, memang hawa nafsu ini sangat licik sekali, lembut sekali. Di antara cara menyelamatkan bagaimana? Di antaranya pertama punya guru. Dan guru ini yang paling berat dalam belajar itu bukan belajarnya. Yang paling berat itu apa? Ikut guru. Kalau zaman-zaman dulu banyak kisah ulama-ulama, mereka mentarbiyah murid untuk melawan nafsu. Saya dengar Gus Khalil Ahmad cerita dalam ngajinya, dulu ada seorang ulama besar ahli fikih, masyhur, sudah kondang ahli fikih, ulama besar. Tapi dia merasa masih ada sesuatu menjaga dalam hati yang mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Maka datang pesantren khusus untuk mengobati hati. Memang waktu dulu, kalau zaman sekarang mungkin ada istilah pesantren, ada istilah thariqah. Thariqah memang murni khusus zikir, tawajuh dan sebagainya. Maka ulama tadi datang, singkat cerita, selama di pesantren bukan diajak zikir. Ulama tadi paham, ini memang seorang ulama besar, tapi ada penyakit di hatinya, kesombongan dan yang lain. Bagaimana untuk menghilangkan sombong? Jadikan dia orang yang hina. Maka selama mondok tugasnya apa? Bersih-bersih, nyalakan lampu dari orang hikmatan dan orang santri. Di bagiannya apa? Bukan ngajar atau belajar atau zikir, tidak. Tugasnya apa? Bersih-bersih. 1 tahun khusus bersih-bersih. Ulama besar ketika mondok malah suruh bersih-bersih. Meningkat bersih-bersih muji. Meningkat lama. Bertahun-tahun seperti itu. Setelah nampak hatinya bersih, pula yang memimpin juga orang hatinya bersih, bisa melihat hati seseorang, maka setelah selesai disuruh pulang. Selama mondok nggak suruh ngaji, nggak apa, cuma disuruh bersih-bersih, membersihkan hati. Tadi saya masyhur, kita dengar dulu Maulana Ilyas ulama besar. Tapi kalau malam hari dulu di India, kalau kita orang Jawa jumleng, itu kan biasanya tuh sekedar enggak dangkal, ditarik ember di bawahnya. Itu kloset ember. Nanti kalau sudah penuh dibuang. Beliau bertahun-tahun seperti itu. Di saat orang-orang sudah tidur, di markas orang-orang sudah tidur, enggak ada yang melek lagi, sendirian membersihkan, ngangkat seperti itu. Kalau kita tak mampu. Tidak. Untuk niat kita kadang-kadang dilafazkan secara zahir, ada juga dengan cara siri dengan hati. Kemudian bagaimana posisi ta'awud pada setiap kita melafazkan niat. Ta'awud itu baik itu pada suratul Fatihah atau pada niat kita sendiri. Kita harus selalu muncul atau tidak. Maksudnya bagaimana? Bacaan ta'awud itu apa harus selalu ada itu setiap kita? Setiap ta'awud ini anjurannya setiap mau membaca Al-Quran. Tetapi kadang-kadang para ulama juga menjadikan ta'awud ini untuk menjaga diri dari bisian-bisian syaitan. Bisian buruk ini dari syaitan. Ketika ada bisian buruk, baca ta'awud. Atau yang semakna dengan tidak mesti ketika baca Quran, kadang-kadang digunakan ketika ada bisian-bisian buruk, atau kadang ada keinginan-keinginan buruk, keinginan malas dan sebagainya, baca ta'awud. Ini salah satunya. Apakah harus senantiasa dibaca ta'awud? Apakah harus ta'awud? Tidak harus. Bisa doa-doa yang lain dan yang lain. Tapi nasihat para ulama sebagian sebelum sholat membaca surat An-Nas, karena memang ada doa perlindungan dari setan al-khannas yang suka membisiki-bisikan Sebelum sholat itu. sebelum sholat. Tetapi ya tidak harus sebelum sholat, tapi sebelum amal supaya terjaga juga bisa juga sebelum zikir, lalu dan lain-lain. Kalau doa Sayyidah Maryam
inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya doa kepada minta kepada Engkau agar jaga anak cucu saya dari godaan-godaan setan. Ini juga termasuk salah satu bentuk ta'awudz. Oke, sampai di sini mungkin adanya kan? Di setiap kegiatan atau niat diawali dengan ta'awudz atau bismillah. Di dalam surat At-Taubah itu tidak diperkenankan untuk membaca basmalah. Jadi bagaimana kisahnya? Seluruh surat dalam Al-Quran ada bismillahnya, kecuali dalam surat Al-Baro'ah, karena diantaranya karena secara makna tidak sesuai dengan, kalau baca bismillah tidak sesuai dipandang dari makna-maknanya, ini tidak sesuai kalau dibaca bismillah terlebih dahulu. Dan juga karena memang secara silsilah keilmuan memang seperti itu, tetapi hikmahnya diantaranya karena memang secara makna, dalam makna-maknanya bismillah kan untuk memulai kebaikan-kebaikan. Dalam surat-surat seperti Al-Baro'ah ini maknanya agak cerita tentang hal yang lain, sehingga tidak munasib kalau secara makna tidak cocok kalau dibaca dengan bismillah. Di antaranya secara makna kurang sesuai, dan juga secara silsilah keilmuan riwayatnya dari ulama-ulama sebelumnya juga seperti itu. Jadi awalnya nggak pakai, tapi ketika sampai ayat yang dibaca seperti 128 laqad ja'akum rasulun, itu kan sudah di ayat terakhir ya. Bagaimana itu kalau membaca itu toh, apakah lanjut tanpa basmalah apa? Belum tahu, nanti saya cari dulu apa bismillah itu atau enggak, saya belum tahu. Tapi kalau pas awal suratnya memang tidak seperti itu. Sebenarnya semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah.